Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Fatmawati Dewi, NIM 19105011066. Saya di sini akan menjelaskan tentang characterization, formulation, and evaluation of glibenclamide with beta cyclodextrin inclusion complex tablet. Dalam farmasi terdapat banyak sediaan obat, salah satunya adalah tablet. Tablet merupakan sediaan padat, dibuat secara kempa cetak berbentuk rata atau cembung rangkap. Umumnya bulat, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan adanya atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat pembasah, atau zat lain yang cocok. Cara pemberian obat yang pertama ada secara oral, parenteral, injeksi subkutan, injeksi intramuskular, injeksi intravena, topikal, dan supositoria. Pada materi ini membahas tentang cara pemberian obat secara oral. Cara pemberian obat ini masuk melalui mulut. Pada umumnya, cara ini lebih disukai karena paling mudah dan paling nyaman untuk diberikan. Bentuk oral ini adalah bentuk tablet, kapsul, pil, kaplet, dan lozenges. Bentuk sediaan oral salah satunya itu ada obat cair, yaitu solusio, suspensi, sirup, eliksir, emulsi, emulsi O per W, emulsi W per O. Absorpsi sediaan oral. Yang pertama melalui mulut, kemudian ke tenggorokan, lalu ke lambung, selanjutnya usus halus, dan yang terakhir ke usus besar. Keuntungan dari tablet yang hancur secara oral. 1. Meningkatkan kepatuhan pasien. 2. Onset kerja yang cepat dan mungkin menawarkan ketersediaan hayati yang lebih baik. 3. Cocok untuk bepergian di mana air mungkin tidak tersedia. 4. Tidak diperlukan kemasan khusus, dapat dikemas dalam push-stroke blister. 5. Mulut rasa halus dan rasa enak. 6. Peralatan pabrikan konvensional. 7. Hemat biaya. Yang terakhir, stabilitas kimia yang baik sebagai bentuk sediaan padat oral konvensional. Pengertian glibenclamide. Salah satu sediaan obat yang diberikan secara oral yakni glibenclamide. Glibenclamide merupakan obat antidiabetes oral yang sukar larut dalam air. Pembentukan kompleks inklusi dengan beta-cyclodextrin diharapkan mampu meningkatkan kelarutan glibenclamide. Kelarutan obat merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan jumlah dan tarif penyerapan, terutama di saluran gastrointestinal. Glibenclamide atau sering disebut juga dengan gliburid merupakan obat diabetik oral yang biasanya dibuat dalam bentuk sediaan tablet dengan bahan tunggal maupun bahan campuran. Analisis glibenclamide dalam sediaan farmasi dapat dilakukan dengan cara diantaranya HPLC atau RPHPLC, spektrofotometri UV vis, spektroflowmetri, dan HPLTC. Glibenclamide merupakan senyawa hipoglikemik yang direkomendasikan untuk diabetes mellitus tipe 2. Berdasarkan klasifikasi biofarmasi, sistem glibenclamide diklasifikasikan ke dalam kelas 2 yang memiliki kelarutan rendah dan permeabilitas tinggi untuk melintasi mukosa saluran cerna. Beberapa pendekatan yang telah diambil untuk meningkatkan kelarutan glibenclamide termasuk dispersi padat, penambah permeasi, dan self-emulsifikasi. Tujuan yang dapat disimpulkan yakni untuk mengkarakteristik, memformulasi, dan mengevaluasi tablet kompleks inklusi glibenclamide untuk memenuhi persyaratan dalam farmakope. Kompleks inklusi berikut diformulasikan menjadi tablet dengan teknik kompresi langsung menggunakan Primogel dan crospovidone sebagai disintegrasi untuk meningkatkan pelarutan glibenclamide yang dibuat menjadi tablet. Fungsi glibenclamide. Fungsi glibenclamide sendiri bekerja dengan cara menstimulasi beta pankreas untuk mengeluarkan insulin. Dalam kenyataannya, antidiabetes sering dibuat menjadi sediaan tablet untuk penggunaan per oral. Tablet yang dibuat dapat berisi glibenclamide tunggal
maupun campuran antara metformin dan glibenclamid. Namun, dalam penggunaannya, tablet dengan campuran metformin dan glibenclamid lebih disukai karena mempunyai efek yang sinergis dan dapat memperkecil efek samping obat bila dibuat dengan bahan aktif tunggal. Metode tablet inklusi glibenclamid beta-siklodextrin. Tablet inklusi glibenclamid beta-siklodextrin disiapkan dengan metode kompresi yang mengandung 5 mg glibenclamid setiap tablet. Inklusi dilakukan 10 kali menggunakan hardness tester. Tablet diletakkan di atas alat dalam posisi horizontal dan instrumen dikalibrasi dengan posisi 0,0. Perangkat dijalankan hingga tablet rusak. Lalu dibaca skala yang tertera di perangkat. Kerapuhan ditentukan dengan menimbang 20 tablet dan dimasukkan ke dalam alat uji kerapuhan yang berputar selama 4 menit dengan kecepatan 25 rpm. Berat tablet selanjutnya ditimbang untuk mendapatkan persen kerapuhan. Waktu hancur dilakukan untuk 6 tablet di setiap formula dan ditentukan dengan cara disintegrator tester berisi Aquades pada 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Kemudian waktu dicatat sampai semua tablet melewati layar di bagian bawah labu di dalam alat. Keistimewaan siklodextrin. Siklodextrin merupakan molekul yang pertama ditemukan pada tahun 1891 oleh Wheeler. Keistimewaan siklodextrin terletak pada struktur cincinnya dan kemampuan untuk melingkupi molekul gues ke dalam rongga siklodextrin. Hal tersebut dapat diaplikasikan dalam beberapa hal, di antaranya untuk memodifikasi sifat kimia molekul, misalnya stabilitas, kelarutan, dan bioavailabilitas, prepasi konjugat, dan linking beberapa polimer. Siklodextrin digunakan di berbagai industri makanan, kosmetik, farmasi, dan kimia. Siklodextrin telah banyak digunakan dalam merancang formulasi farmasi untuk obat yang tidak larut dalam air. Beberapa metode telah dilaporkan untuk pembentukan obat kompleks inklusi dengan siklodextrin tersebut, sebagai pengeringan beku, pengeringan semprot, pengendapan adonan, dan ekstrusi. Masing-masing metode ini memberikan hasil yang berbeda dalam ukuran partikel, jumlah formasi kompleks, dan tingkat amorf dari produk akhir. Kompleks obat formasi dengan siklodextrin adalah metode pencarian yang akan dilakukan perkembangan karena kemampuannya meningkatkan kelarutan, keterbatasan pelarut, dan ketersediaan hayati obat diberikan secara oral. Publikasi terbaru melaporkan bahwa siklodextrin meningkatkan kelarutan dan pembubaran intranasal, kurkumin, repaglanit, miracetin, dan glimepirid. Kesimpulan yang dapat diambil yakni glibenclamid merupakan obat antidiabetes oral yang sukar larut dalam air. Pembentukan kompleks inklusi dengan beta-siklodextrin diharapkan mampu meningkatkan kelarutan glibenclamid. Fungsi glibenclamid sendiri bekerja dengan cara menstimulasi sel beta pankreas untuk mengeluarkan insulin. Dalam kenyataannya, antidiabetes sering dibuat menjadi sediaan tablet untuk penggunaan oral. Kompleks inklusi glibenclamid dan beta-siklodextrin telah berhasil meningkatkan kelarutan dari glibenclamid dan tablet memenuhi persyaratan farmakope. Semua tablet kompleks inklusi menghasilkan kualitas yang tablet yang baik untuk memenuhi persyaratan yang tercantum di farmakope. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.